semuanya, perkenalkan nama saya Revan Alfat Bota dari nomor absen 28 kelas 10F. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi tugas saya, tugas seni budaya saya dengan pengajar Bapak Agan Abdul Manaf SPD. Jadi di video ini adalah tentang materi komik dan hasil komik yang saya buat. Sebelum kita lanjut ke materinya, sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak Agan Abdul Manaf yang telah membimbing saya untuk bisa menyelesaikan tugas komik ini. Oke, selanjutnya langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang materi komik. Apa sih itu komik? Komik adalah seni gambar tidak bergerak dan isinya hanya terdiri dari gambar serta tulisan yang disusun menjadi sebuah cerita. Dan menurut KBBI, komik adalah cerita bergambar yang umumnya mudah dicerna pembaca karena lucu. Habis itu ada unsur-unsur komik. Oke, selanjutnya itu ada unsur-unsur komik. Unsur-unsur komik itu ada 5. Yang pertama ada space, yang kedua ada image, yang ketiga ada text, yang keempat ada color, yang kelima itu ada voice, sound, serta audio. Space itu merupakan ruang dalam komik. Ruang dapat berupa kertas, kanvas, dan ruang di media digital lainnya. Selanjutnya itu ada image. Image merupakan gambar, foto, ilustrasi, logo, simbol, dan ikon yang membentuk komik. Selanjutnya itu ada teks. Teks merupakan simbol dari suara yang ada di komik. Selanjutnya ada color. Color merupakan warna dalam komik. Habis itu ada voice. Voice, sound, dan audio. Voice merupakan hasil ucapan atau kata-kata yang dikeluarkan melalui mulut, baik melalui manusia, hewan, maupun makhluk hidup lainnya. Habis itu ada sound. Sound adalah hasil bunyi apapun yang tidak dikeluarkan melalui mulut, baik dari gesekan, hewan, dan benda elektronik dan tumbuhan. Selanjutnya itu ada audio. Audio itu lebih cenderung pada hasil suara alat elektronik seperti komputer, radio, televisi, dan telepon. Oke, selanjutnya itu ada jenis-jenis komik. Yang pertama itu ada komik strip. Komik strip adalah komik yang hanya terdapat sedikit gambar saja. Selanjutnya itu ada komik buku. Komik buku merupakan komik yang menampilkan cerita secara utuh dalam suatu buku. Habis itu ada komik humor atau petualangan. Komik ini merupakan komik yang menampilkan cerita lucu agar pembaca tertawa. Selanjutnya itu ada komik biografi dan ilmiah. Komik ini menampilkan kisah hidup seseorang tokoh berpengaruh yang ditampilkan dalam bentuk gambar yang berurutan. Selanjutnya itu ada komik edukasi. Dalam komik ini lebih ditekankan pada tujuan edukasi atau pendidikan, tetapi tidak menyampingkan fungsi hiburannya. Selanjutnya itu ada komik promosi. Komik ini dibuat untuk keperluan promosi atau memperkenalkan suatu produk. Selanjutnya itu ada komik wayang. Komik wayang merupakan komik yang mengangkat cerita pewayangan seperti kisah Mahabharata dan Ramayana. Selanjutnya itu ada komik silat. Komik ini merupakan komik yang cukup populer karena menggambarkan adegan laga dari tokoh cerita. Selanjutnya itu ada komik kartun. Komik kartun merupakan satu di antara jenis komik yang menggambarkan teks dengan gambar-gambar lucu yang bersifat menyindir. Selanjutnya itu ada komik potongan. Komik potongan berisi panggalan-panggalan gambar yang digabungkan menjadi satu bagian yang menyusun sebuah cerita. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah cara pembuatan komik. Langkah pertama itu adalah menentukan cerita. Pada awalnya, untuk membuat komik, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan cerita. Dalam tahap ini, kita harus pilih tema komik, rancangan kerangka beserta gagasan cerita, atau tentukan setting atau latar cerita yang akan menjadi fokus dalam karya komik tersebut.
Langkah kedua itu adalah menentukan jalan cerita. Setelah cerita dasar terbentuk, langkah selanjutnya adalah membuat jalan cerita atau storyline. Ini adalah tahap saat kita mulai mengatur adegan dalam posisi-posisi gambar, namun masih dalam bentuk uraian tertulis. Selanjutnya itu adalah membuat karakter atau tokoh. Kemudian kita harus menciptakan karakter-karakter tokoh yang akan muncul dalam komik tersebut. Penting untuk menggambarkan karakter-karakter ini secara mendetail agar cerita dalam komik dapat hidup dan memikat pembaca. Selanjutnya itu ada membuat sketsa, posisi, panel, ilustrasi, dan balon teks. Setelah tahapan awal selesai, saatnya untuk membuat sketsa, tata letak, panel, ilustrasi, dan balon teks. Tahap ini adalah langkah ilustrasi atau menggambarkan secara besar panel-panel dalam komik lengkap dengan ilustrasi dan balon teks. Selanjutnya itu adalah membuat outline ilustrasi. Selanjutnya masuk ke tahap pembuatan outline pada ilustrasi. Disinilah kita atau Tickers menggunakan drawing pen, kuas, atau media lainnya untuk membuat garis-garis pinggir gambar di atas sketsa yang telah dibuat. Selanjutnya itu memberikan warna. Tahap ini adalah mewarnai gambar. Tahap ini bisa dilakukan secara manual dengan menggunakan cat air, cat poster, cat minyak, dan pewarna apa saja. Mewarnai dengan perangkat digital juga bisa dicoba jika kita membuat komik secara digital. Selanjutnya adalah memasukkan balon teks. Setelah semua elemen visual terpasang, kita perlu membuat dan mengisi balon teks. Pada tahap ini, tambahkan dialog dan kata-kata ke dalam balon teks yang sesuai dengan adegan dalam komik. Selanjutnya adalah membuat cover atau sampul. Sampul atau cover juga merupakan bagian penting dalam pembuatan komik. Sampul adalah ilustrasi yang mencerminkan cerita komik. Sampul harus mencakup judul komik, ilustrasi, nama komikus, dan informasi pembuat. Selanjutnya itu adalah menyusun posisi halaman. Ini adalah langkah terakhir, yaitu susun posisi halaman. Susun tata letak halaman demi halaman agar cerita dapat dibaca secara bertahap oleh pembaca. Tahapan ini menceritakan bahwa cerita dalam komik berjalan dengan lancar dan mengalir dengan baik. Nah, selanjutnya di sini saya akan menceritakan tentang komik yang saya buat. Sebelum saya lanjut ke penjelasannya, saya akan melihatkan pendetailan ini. Saya jadi buat komik ini, saya buat jadi ada sisi samping kanan kirinya. Garis tepi itu ada kanan kiri itu ada 2 cm, atasnya 3 cm, dan bawahnya ini ada 0 cm. Nah, saya ngambil referensi komik ini dari webtoon. Nah, di situ tuh kayak aplikasi yang memuat banyak sekali komik. Nah, kalau kalian mau lihat yang lebih detailnya lagi, kalian bisa cari di webtoon. Abis itu kayak kalian searching, ini nama judulnya itu Sengklek Family. Nah, di sini tuh kayak cerita tentang keluarga gitu. Oke, kita lanjut ke pembahasan komiknya. Jadi komik di sini menceritakan tentang ada sebuah keluarga. Ayah ibunya itu dia berdiskusi mau pindah ke kota sebelah karena kedua anaknya itu dia mau kuliah di sono. Jadi dia berdiskusi kepada kedua anaknya bahwa kayak mereka tuh mau pindah ke kota sebelah gitu. Jadi kayak biar akses menuju ke kampusnya itu biar lebih deket gitu. Nah, jadi dan kedua anak tersebut itu menyetujuinya. Jadi mereka pun pindah ke sono. Nah, di sini saya mengambil referensi dari aplikasi yang namanya Webtoon. Di sini banyak banget cerita komik menarik yang bisa kalian baca. Di sini saya mengambil referensi dari salah satu komik yang bergenre komedi yang berjudul Sengklek Family. Nah, aplikasi ini cocok banget buat kalian yang ingin mencari komik dari berbagai gender dan jenis.
mulai dari genre komedi, genre romantis, dan genre horor pun juga ada di sini. Nah, di sini juga banyak sekali jenis-jenis komik, mulai dari komik humor, komik seni, komik kartun, dan komik strip pun ada. Pokoknya semua ada di sini. Jadi kalian jangan lupa download aplikasi ini ya, gratis kok. Nah, sekarang saya bakal jelasin cerita komik ini secara detail kepada kalian. Jadi komik ini tuh nyeritain tentang keluarga kocak yang sedang berdiskusi. Mereka mendiskusikan tentang perpindahan rumah gitu, karena kedua anaknya yang bernama Ian dan Carmilla, mereka dikit lagi mau kuliah di kota sebelah. Karena orang tuanya tahu bahwa Ian dan Camilla ini masih belum mandiri, kalau mereka merantau ke kota sebelah, kedua orang tua mereka berinisiatif untuk pindah satu keluarga supaya mereka juga tidak jauh-jauh lagi mengakses dari rumah ke kampus. Akhirnya Ian dan Camilla pun setuju atas rencana dari kedua orang tuanya. Jadi mereka pindah sekeluarga deh. Jadi pesan moral yang dapat kita ambil adalah kita harus menuruti apa perkataan orang tua dan jangan membantahnya gitu. Oke, sekarang saya akan meminta pendapat Bunda saya mengenai komik yang saya buat. Menurut Bunda, gimana pendapat Bunda tentang komik yang aku buat? Ceritanya bagus, menceritakan tentang keluarga bahagia, gambarnya menarik, kertas yang digunakan juga sangat lembut, alur ceritanya tidak membingungkan. Komik ini terdiri dari keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anak. Jadi dapat disimpulkan bahwa komik ini tidak hanya menghibur tapi juga memberi banyak manfaat. Udah dari Bunda itu aja. Nah, mungkin segitu saja video dari saya. Terima kasih yang sudah menyimak. Jangan